Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan hari ini mari kita sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Surat 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 saya akan bacakan ayat 2. 2 Petrus pasal 1 ayat 2 demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saya berikan judul untuk renungan 79 pada kesempatan ini adalah pengenalan. Dari ayat yang kita baca, kita melihat bahwa pengenalan akan Kristus membawa dua hal besar dalam hidup kita. Dan tidak hanya dua hal Bapak Ibu, karena kita bertolak belakang dari ayat yang kedua ini, kita membahas ada dua hal besar yang Allah berikan dalam hidup kita melalui pengenalan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Namun terlebih dahulu, seperti biasanya ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, belajar mendalami firman Tuhan. Dalam bagian observasi tentu tidak lain kita melihat bahwa dikatakan surat 2 Petrus. Nah, tentu di sini ada pribadi Rasul Allah yaitu Petrus sebagai penulis surat 1 Petrus, 2 Petrus. Dan selain itu juga kita melihat bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan. Dan peristiwa apa yang kita lihat ya Bapak Ibu, tidak lain kita lihat dari tujuan surat Rasul Petrus ini yang bertujuan untuk memberikan kekuatan sekaligus mengingatkan akan jemaat Tuhan tentang identitas mereka sebagai umat Tuhan. Identitas mereka, status rohani mereka sebagai orang yang telah mengenal Kristus Yesus. Oleh karena itu Petrus ingin mengingatkan jemaat bahwa mereka adalah milik Kristus dan jemaat pada waktu itu berada dalam bahaya besar. Mereka berada dalam keadaan masalah sebab ada pengajaran dari orang yang mengakui diri mereka sebagai pengikut Kristus. Dan ajaran mereka adalah ajaran yang berbahaya sebab ajaran yang dilakukan, yang diajarkan adalah ajaran palsu yang bertolak belakang, yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus Kristus hidupi dan juga diajarkan melalui ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama halnya dalam kehidupan kita saat-saat ini, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang juga kita kadang mungkin lihat melalui sosial media, melalui bacaan-bacaan yang kita nikmati setiap hari. Oleh karena itu peringatan ini kita sebagai jemaat Tuhan masih berlaku. Firman Tuhan selalu relevan dalam setiap keadaan, di setiap hari, di setiap musim tahun, berganti tahun. Sebab kehidupan kita pun tidak jauh berbeda dengan jemaat yang ada pada mula-mula sebelum kita ada. Oleh karena itu mari kita masuk dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi ya ada dua hal saya katakan di awal. Melalui pengenalan akan Kristus kita akan memperoleh. Yang pertama di ayat yang kedua sendiri yang kita sudah baca, kita memperoleh kasih karunia. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita memperoleh kasih karunia. Kasih karunia adalah kuasa yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus, melalui kehadiran Roh Allah dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya itu menyertai kita setiap harinya. Baik menyertai kita dalam kita melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, melayani Tuhan dalam keluarga, dimanapun Bapak Ibu dapat beraktivitas setiap harinya itu melayani Tuhan. Dan kasih karunia Allah itu menyertai kita melalui pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih karunia yang seperti apa? Kuasa yang menyertai kita setiap harinya melalui kuasa Roh Kudus dan juga kuasa yang menyertai kita untuk melakukan kehendak Allah, menjalankan kehendak Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan juga kasih karunia ini berbicara tentang kekuasaan Allah, kuasa Allah yang memberikan kesempatan,
kepada orang berdosa untuk datang kepada Allah, mengakui dosa mereka, mengakui dosa kita kepada Allah, mengakui bahwa kita orang berdosa di hadapannya, percaya kepadanya dan menerima damai sejahtera, menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, kasih karunia itu menyertai setiap orang percaya dan memberikan kesempatan untuk kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan kita dilayakkan dan menerima keselamatan ketika kita menjadi petobat baru, lahir baru, percaya kepada Tuhan. Dan bagian interpretasi yang kedua, hal yang kita peroleh ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Kristus Yesus, akan Allah itu sendiri. Yang kedua, kita diberi damai sejahtera. Bapak Ibu baca kembali ayat yang kedua. Dikatakan kita dilimpahi dengan damai sejahtera yang tidak dapat kita peroleh dari dunia ini. Hanya dapat diperoleh melalui pengenalan pribadi kita akan Kristus Yesus dalam hidup kita. Oleh karena itu pengenalan kita membuat kita dapat mengenal pribadinya. Kalau kita tidak mengenalnya secara pribadi, kita tidak tahu pribadi Yesus, tidak tahu apa yang dilakukan Yesus, bagaimana kuasanya, hidupnya, kesuciannya, maka kita kurang mengenal pribadinya. Oleh karena itu harus ada pengenalan yang dalam kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga damai sejahtera Allah itu yang melampaui akal pikiran manusia dapat menguasai hati, pikiran, batin kita, jiwa kita, bahkan iman kita dikuatkan di dalam Tuhan. Dan damai sejahtera karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan, memenuhi, dikatakan dalam firman Tuhan, melimpahi kita dengan damai sejahteranya. Oleh karena itu damai sejahtera berbicara tentang sesuatu yang mengajarkan kepada manusia untuk hidup dalam harmoni dengan Tuhan. Jadi damai sejahtera itu sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk kita dilimpahi oleh Yesus Kristus, sebab akan memimpin kita ya memiliki harmoni dengan Tuhan, ya memiliki harmoni dengan sesama manusia, dengan lingkungan, serta juga dalam kesejahteraan fisik kita, mental kita, juga hubungan sosial kita akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan baik dalam hubungan sosial kita akan lakukan dengan damai sejahtera, tidak dengan tekanan dan lain sebagainya, sebab damai sejahtera itu memberikan kita kekuatan yang baru. Oleh karena itu, apa aplikasinya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya yang menyertai kita dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu miliki pengenalan yang benar dengan Tuhan Yesus, supaya kita dilimpahi juga dengan kasih karunia-Nya, supaya dengan kesempatan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan, kita senantiasa membawa hidup kita yang tidak berkenan ini kepada Tuhan, dan Tuhan melayakkan kita setiap hari kita mengenal pribadinya, kita bergaul karib dengan pribadi Yesus Kristus, dan kita semakin dikuatkan. Saya membaca satu bacaan. Bagi orang yang memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan dan begitu dalam, tidak mudah jatuh Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan mudah jatuh oleh persoalan apapun, sebab dia memiliki Kristus dalam hidupnya dan pengenalannya itu membuat dia kokoh, berdiri teguh. Oleh karena itu sangat luar biasa kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua memiliki pengenalan yang dalam akan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan juga kita akan diberikan harmoni, ya, berbicara tentang damai sejahtera, harmoni di mana kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tentang kata harmoni yaitu terikat secara serasi, sesuai, ya, serasi dengan apa yang dilakukan Yesus dalam kehidupannya, dan demikian juga kita mencerminkan kehidupan Tuhan melalui kehidupan kita karena ada harmoni, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang akan menonjol dalam kehidupan kita. Dalam ilmu filsafat juga dikatakan bahwa harmoni, ya, yang datangnya dari damai sejahtera itu menimbulkan kerjasama antar berbagai faktor dengan hal-hal yang serupa, sehingga faktor tersebut dapat menghasilkan suatu keteraturan yang lentur.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, maka akan selalu ada harmoni yang indah. Karena kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus sendiri, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan mendatangkan sukacita bagi Tuhan sendiri dan juga mendatangkan sukacita bagi kehidupan kita sendiri, sehingga kita menerima berkat yang melampaui akal pikiran manusia itu dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu ingin menyaksikan kesaksian pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau Allah yang baik. Kami mau memiliki pengenalan akan Kristus yang begitu dalam dan luar biasa dalam kehidupan kami. Melalui pengenalan kami dengan Engkau Yesus, kami pun Engkau senantiasa menyertai kami dengan kasih karunia-Mu. Dan Engkau akan melimpahi kami damai sejahtera-Mu itu dalam hidup kami, sehingga kami mampu melangkah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kami alami, yang kami hadapi, biarlah kami tetap berdiri teguh di dalam iman kami, berharap sepenuhnya kepada Engkau, sebab hanya Tuhan yang dapat menolong setiap kami. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GEP di El Shaddai Magelang untuk terus berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Engkau, jerih payah keluarga GEP di El Shaddai Magelang tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.